bahagia celaka ya setahun. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahuilah anal alamat syahadah ihda asyarah haslatan. Tahuilah tanda orang bahagia ada 11. 11 harus punya nih gitu tanda orang bahagia baik dunia mau akhirat ada 11. Ihdaha yang pertama ayyakuna jahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Pertama. Tanda orang bahagia yang pertama jahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Juhud dunia. Bukan enggak ada dunia. Dunianya ada. Itu paham juhud ya? Juhud dia merangin bagaimana tuh ya hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dunia kita di tangan. Makanya ketika seseorang itu ya dunianya di hati ya istighol dia. Banyak kesusahannya. Hidupnya payah. Dunia di tangan. Paham? Makanya hidup kalau kita merasa ada, paham? Ada itu Tuhan kecil dia. Ya, ada itu Tuhan kecil. Ketika seorang punya Tuhan kecil di akal dan di hatinya, dia nggak akan menemui zat yang maha ada. Paham? Aslinya kan kita nggak ada. Diadain sang maha ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti merasa ada. Kalau merasa ada kan inti merasa kuat. Kalau kita merasa ada kan kita merasa kuat. Kalau kita merasa ada kan kita merasa mampu. Padahal Allah bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas pasti mati. Semua manusia. Itu. Artinya ketika seorang hidup itu merasa ada dia. Mampu dia. Merasa mampu segalanya. Itu ya. Dia pakai akalnya. Nggak pakai hatinya. Ya, dia nggak akan menemui zat yang maha ada. Paham? Kalau hidup gitu ya, makanya ini diajarkan jahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Benar-benar zuhud di dunia. Wa ragiban fil akhirah. Ini benar-benar zuhud. Di dunia kita di tangan. Dia mungkin belum tahu cerita ya. Kisah nyata ya. Kisah nyata di mana? Di puncak Cisarua. Di puncak Cisarua. Ya, ada orang kaya yang punya perusahaan banyak di Cisarua, puncak yang dibolak-balik itu. Jadi ya, punya villa di mana-mana. Namanya Ahmad. Kisahnya apa? Ahmad. Namanya Ahmad. Gitu. Karena dia selalu menjalankan apa yang Allah perintahin, makanya usaha itu penting banget. Dari jual minuman aqua begini nih, jual minuman, tambah lagi jual yang lain tambah jual minuman, sampai sekarang punya perusahaan besar. Gitu. Ya, Ahmad orang kaya raya. Kita cari kalau puncak cari namanya Ahmad orang kaya, nggak punya villa tuh di mana-mana, gedung di mana-mana, namanya Ahmad. Gitu. Beliau itu nggak pernah ninggalin ya apa yang Allah perintahin. Dia nggak pernah ninggalin apa yang Rasulullah perintahin. Paham? Itu. Yang pertama perintah Allah Ta'ala. Ya, perintah Allah Ta'ala ketika seorang dia mengaku dirinya Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabikan Nabi Muhammad SAW, iqamis shalah, dijalanin derapnya itu, iqamis shalah, tegakin sholat yang wajib. Dia nggak sekedar yang wajib aja ya, yang sunnah dijalani.
yang sunnah dijalani. Duha, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat malam, tahajud, sholat hajat, segalanya nggak ditinggalin. Makanya orang kalau udah gampangin ninggalin sholat sunnah, dia akan gampang ninggalin sholat wajib. Nggak tinggalin. Nah, kapan saya mau jalan lupa di sholat duha. Ya, jam 9 jalan. Mampir ke masjid, takut banget tuh masjid. Mampir lu ke masjid lah. Ya, mampir ke masjid. Nah, dua ada cuci tangan udah buka. Saya ada bajunya dilipat, bajunya duduk. Lah rudu ngeliat temennya tuh. Temennya waktu SMP Hermawan namanya. Ini kisah nyata nih. Namanya Hermawan yang sekarang orang masih hidup. Namanya Hermawan. Bilang Hermawan. Dia lagi sikat masjid. Pakai baju buntung. Itu udah namanya. Anak 20 tahun atau lu kata Hermawan, jangan berdoa lama. Emang kenapa? Keringetan semuanya. Nanti kan udah rapi. Karena sholat duha dulu ya. Sholat duha ditunggu lagi Hermawan. Ya, dikasih kartu namanya. Ini teleponan nih, ini kartu namanya. Punya anak yang gue naikin nih, anak orang ini jadi direktur Hermawan. Ya, dan telepon nih, tunggu itu secepat mungkin itu telepon anak. Anak ini kan jadi direktur. Ya, nanti ada telepon. Pulang kantornya. Ya, dia Hermawan nggak telepon dari mulai kantor sampai rumah nggak telepon. Sehari nggak telepon. Ada apa nih Hermawan? Gitu. Besok dia ke masjid lagi itu, sholat duha. Cari namanya Hermawan. Ya, Pak, ada marbot gak yang namanya Hermawan? Teman saya SMA. Emang kenapa? Itu teman saya SMA, Pak, marbot. Dia bukan marbot. Terus dia apa? Dia ini yang punya masjid ini. Yang punya masjid ini. Dan Bapak tahu tuh Pak, mall terbesar Pak. Punya dia Pak. Oh. Subhanallah. Hampir begitu punya masjid. Ya Allah. Punya masjid. Ya, dia punya masjid, masih nyikat masjid. Tuh. Tuh tahu gak? Mall terbesar di Bogor punya Bapak Hermawan. Ditaruh di dunianya, ditaruh di tangan. Dia punya dunianya ditaruh di tangan. Nggak di hati. Siapa orang yang ditaruh dunianya di hati, pasti meninggalnya melek. Paham ya? Meninggalnya berat. Kayak orang pasang susuk. Paham ya? Kenapa ya? Karena masih ada yang dicintain selain Allah. Paham ya? Orang kalau dunianya di hati, ini meninggalnya berat. Ditambah sakit yang berkepanjangan. Panjang tuh sakit, gak sembuh-sembuh. Karena masih ada dunia di hatinya. Nah, ketika Allah yang ada, dunia di tangan, di hatinya akhirat, dunia di tangan, wah enak. Apapun enteng, gak akan jadi beban. Paham? Makanya salah satu dikatakan ya sa'adah, salah satunya yang ada 11 tanda orang sa'adah, orang bahagia. Yang pertama ihdaha ayyaguna jahidan fid dunya wa ragiban bil akhirah. Jahidan fid dunya, benar-benar juhud di dunia. Ya, gitu. Kalau dunia ada di kepala inti, hancur hidup ini. Dunia taruh di kaki. Bukan kata Imam Ghazali. Dunia taruh di kaki, jangan taruh di kepala, apalagi di hati. Taruh di kaki dunia. Gitu ya. Kalau dia taruh di kepala, ya kan? Nggak ada Allah. Apalagi taruh di hati. Ingat, semua akan kita tinggalin. Wa mal hayatud dunya ilal mata'al gurur. Sebanyak apapun dunia itu bentuknya gurur. Sekedar fata morgana, kita tinggalin. Ya kan? Kan yang paling ula, yang paling utama
hanya kehidupan akhirat. Warogiban bil akhirat, dia cinta bener sama akhirat. Tuh, jalanin. Ya, kita cinta sama Rasul, ya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya jalanin sunnah-sunnahnya, jalanin sunnahnya. Qobliyah, ba'diyah, jalanin. Malam bangun. Jangan ada pentingnya doang. Ya, jangan ada hajatnya doang. Emang kewajiban kita sebagai hambanya Allah Ta'ala untuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Abdul Salatul Maktubah, Jamul Lail, paling abdul habis sholat yang 5 waktu, bangun malam. Kan malam begitu kemarin itu sejarah malam. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Bangun malam, walaupun 2 rakaat, bangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggalin qobliyah subuh. Dan tinggalin qobliyah asar, qobliyah zuhur, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, sholat maghrib, sholat ya 6 rakaat al-awabin. Itu kan pahalanya 12 tahun. Gimana sih? Pahalanya 12 tahun. Paham? Orang yang nggak ngelakuin sholat sunnah, sholat wajib aja, berarti dia udah merasa aman. Padahal kita hidup nggak boleh merasa aman. Paham? Jangan gampangin. Ya, kan nyesel. Gitu. Makanya ya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ngeliat orang tuh tangannya gigit-gigit. Tangannya gigit-gigit. Dimakan tangannya. Sampai habis tangan nggak berhasil. Minta Sayyidina Ali itu kenapa? Orang-orang yang nggak berjalan dan sunnah Rasulullah SAW. Nyesel nanti di akhirat nggak bisa kembali. Ya, nyesel di akhirat. Itu dalam sehari yang kita lakukan sholat wajibnya sunnah kagak. Ibarat kata itu makan nasi tanpa lauk. Gitu kan? Jangan sunnah. Dan mau ikutin setan. Apa tuh setan? Capek. Nyarin capek di dunia, nanti nikmat di akhir. Pulang kerja, pulang dari mana-mana sampai rumah, ya berwudu, sholat sunnah wudu. Jadikan rumah kita, ya surga kita, al-baiti jannah, jannati. Jadikan rumah itu surga kita. Pulang dari mana-mana kita wudu, pulang mana-mana wudu. Jadi kan, akal itu jadi pinter. Kalau inti manfaatin akal aja jadi kacau. Hati dimanfaatin. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi, Allah akan ajarin seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Allah kasih ilmu laduni. Gampang dia belajar. Gitu ya? Itu. Jadi satu yang pertama, ihdah ayyakuna jahidan fid dunya wa ragiban bil akhirat. Orang yang dia hidupnya sa'adah, bahagia, ya dia juhud dengan dunia. Bukan tinggalin dunia, dunianya ada tapi nggak taruh di hati, di tangan ditaruh. Wa ragiban bil akhirat, dia cinta dengan wasaniyatun yang ketiga, yang kedua, ain antakuna himatahu fil ibadati wa tilawatil Quran. Subhanallah. Ini yang kedua nih, orang sa'adah nih. Ya, antakuna himatahu fil ibadati wa tilawatil Quran. Dia punya hima yang tinggi, semangat yang tinggi untuk ibadah, senang dia buat ibadah. Jadi ya, apa kata Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Amin. Dan beliau, ya, saya nggak pernah merasakan manisnya menuntut ilmu, manisnya ibadah, ya, dalam susah. Dalam susah baru seseorang tadi merasakan manisnya menuntut ilmu dan manisnya dekat kepada Allah Subhanahu. Baru timbul madunya itu. Nggak susah, nggak capek, ya, mau timbul madu gimana ceritanya? Mau timbul madu nggak capek. Sepulang ngaji, terus kita praktek dengan ilmu yang ada. Kita nggak tinggalin sunnah-sunnah Rasulullah dimanapun ada waktu kesempatan kita taklim, ya, dimanapun kita taklim ada kesempatan tak taklim. Sedikit pandangan yang kita tahu kita dapat daripada guru kita, Bismillah kita jalanin. Karena pandangan guru kita bukan pandangan guru kita, tapi semua pandangan semua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lupa tuh jalanin, kita lupa dengan urusan dunia. Orang yang lupa dengan urusan dunia, malah amala Allah kasih dunia.
Ya, makanya ibadah makruh tuh. Besok tuh malam Jumat ya. Ibadah makruh ketika dia pas sholat itu hatinya itu istighol bidunia. Hatinya kesusahan dalam dunia. Makruh jadi ibadahnya. Itu ya. Hatinya istighol ya dengan urusan dunia. Kan makruh ibadah ada berapa kemarin tuh? Dimakruhkan ibadah ada 30. Isnani wa salasuna. Ada 32. 32. Kemarin baru berapa, Wan? 5. Hah? 3. 3 ya, baru 3. Masing 30 lah. Di 29 ya kan? Ah, 29 ya. Malam Jumat 29 ya. Nah, gitu ya. Itu penting itu. Jadi, makanya punya himmah yang besar. Bagaimana ente jauhin daripada setan, hidup mau bahagia dunia akhirat? Ya, punya himmah yang besar, fil ibadah wa tilawatil Quran, punya semangat yang tinggi. Ya, dalam ibadah dan tilawatil Quran. Pulang kerja, pulang dari manapun, pulang ke rumah, baru kita suka berwudu, habis berwudu salat sunnah wudu, buka Quran. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ginan la faqra badahu wala ginan dunahu. Al-Quran tuh kaya, la faqra badahu, enggak ada la faqra badahu, enggak bakal susah, la faqra badahu, enggak bakal susah setelah orang itu baca Al-Quran. Wala ginan dunahu, enggak ada kekayaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan tinggalin Quran. Ya, habis sholat baca Quran sain, habis sholat sain aja, nggak kuasain sebaris dah. Yang penting kontinya. Setiap sholat kita baca. Bangga dong bawanya Quran. Masa alma orang-orang di luar agama kita, bangga tuh orang tuh bawa kitabnya. Bawa kitabnya bangga. Ya. Itu kita bangga ngaji bawa Quran kemanapun, bawa Quran kita taruh di dada. Jimat itu. Mau apapun dari Quran. Itu, mau hidup magia dari Quran. Sebaliknya pula dia akan celaka ketika meninggalkan Quran. Meninggalkan Quran dia akan celaka. Tidak. Jangan tinggalin Quran. Mau berkah jangan tinggalin Quran. Tahu ada punya murid dulu tuh. Deden, murid aneh Deden, orang Kuningan. Ini tadi yang pertama tuh. Deden. Dia mau naik, jadi tangan kanannya direktur travel Armina Reka, ya kan? Bilang seminggu 14 sini loh, seminggu 4 aneh. Minggu jalan kerja dari sini, jam malam di sholat, ya sholat tahajud, sholat hajat, ya mau jalan kerja sholat duha dulu. Minggu dapat tuh, ya terus dapat direktur. Setahun kemudian disuruh keluar dagang. Jadi mulai dagang kue, dagang kue, dagang baju, segalanya sekarang spare part mobil. Nah, karena kerjaan yang berkah cuma 3 sekali lagi. At-tijarah, as-sana'ah, jaro'ah. Berdagang, berbisnis, dagang apapun. Intinya dagang, berbisnis. Ya. Sona'ah, tukang apapun. Dia mau bengkel kek, dia mau tukang benerin bangunan segalanya. Ya, wajara'ah, petani. Karena tiga ini orang yang tawakal kepada Allah. Lain tawakal, pakul hasbiyah. Maka siapa yang tawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah cukupin. Dagang apaan aja. Kemudian kerja nggak ada dagangnya. Ya, namanya kerja. Pangkatnya kerja, dimanapun kita kerja, keluar. Nggak ada seorang yang sukses itu dia kerja, nggak ada. Tapi pengusaha, pedagang, gitu ya. As-sona'ah, tukang, atau petani, 3 tuh yang sukses. Ya. Karena orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inti udah tahu gaji inti gimana tawakal. Tahu sebulan sekali sekian. Dibilang UMR. UMR apaan tuan? Ya? Hah? Pikiran UMR. Ada UMR kan UMR itu. Ya kan? Berapaan dia? Ya, umur mereka rata-rata segitu. Sesuai dengan gaji. Sesuai dengan
ngaji dah gitu. Mau kerja di mana silakan kerja, tapi jangan lupa dah dagang walaupun dagang permen. Ya, kenapa? Karena di situ ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil berkah, itu dagang. Jangan bangga kerja. Loh, nyari lu bisa ke sana kemari, besok lu bingung nggak punya apa-apa. Gitu, dagang. Beli tanah kayak tanam apaan, dagang, ya kan? Dagang, itu dagang tuh. Ya, seminggu sekali gajinya ya, di luar rata-rata masukannya itu dagang gitu. Jadi yang kedua himmatahu fil ibadah wa tilawatil Quran. Orang yang dia hidup bahagia ya, dia semangat, dia senang ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bego aja dia enggak senang ketemu Allah taala, orang yang beliin Allah. Ya, karena di surga paling nikmat itu melihat kesetiaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang buat kita, ngasih rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Suruh salat ogah, mau ketemu Allah ogah. Ya. Dia mau ketemu Allah ogah. Ya, demenan main catur, demenan main karambol segalanya, demenan nonton bola, ketemu Allah ogah. Zat yang maha memberi, yang cepat atau lambat kita akan dipanggil olehnya. Malam Allah datang itu mah Allah enggak. Sampai enggak sholat. Sampai gampangin sholat, waktu sholat gampangin. Subhanallah. Susah ngeluh. Kata malaikat, tai lu. Ya kan? Allahu Akbar, subhanallah. Jangan sampai kita ketemu Allah enggak senang, ya. Jadi punya himmah yang besar, semangat yang tinggi fil ibadah. Ya, dalam menuntut ilmu, dalam melakukan sholat yang 5 waktu, dalam berzakat, dalam bersedekah, apapun. Ya, sama kita hidup di dunia, bagaimana kita bisa senangin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ketiga, ayyakuna qalilan qaul fima la yahtaju ilaih. Orang yang dia sadar sedikit ngomong, ya tuh, la yahtaju ilaih. Fima la yahtaju ilaih. Dia nggak butuh, dia nggak akan ngomong kalau ngomongan tadi nggak bawa manfaat atau nggak dibutuhkan. Oh, betul baik. Ya kan? Dari mulai maghrib sampai jam 12 atau dari jam 12 sampai pagi nggak dibutuhin. Begadang. Kan udah ada yang jaga. Paham? Kan udah ada yang jaga kan dibayar, paham? Kan semuanya security kan dibayar, paham gitu? Ini lo ambil hikmah dah, lo udah berkeluarga, udah punya bini, udah punya anak, ambil hikmah, paham kan? Kan kadang-kadang orang begitu, kan udah ada yang jaga dibayar, lo nggak dibayar. Jagain kampung lo jagain, udah aman kampung, yang lo jagain apaan? Keluarga kita yang dijagain. Wa anfusakum wa ahlikum lah. Bagaimana nih keluarga kita, gue bangunin malam, ntar sholat malam. Di sholat malam aman. Kadang orang salah kaprah, gadang dong. Nongkrong, kan udah yang jaga. Sama juga kita nemenin dia. Yang digaji kita kagak. Paham gak nih? Tuh, paham gak? Bukan kita gak mau, bukan. Ketika seorang punya pandangan yang baik, orang yang punya ilmu pandangan yang baik, bukan dia nggak mau. Dimanfaatkan waktu malam karena dia tahu, ya, Sang Maha Pencipta alam semesta turun ke langit turun ke Allah Subhanahu wa taala, dia tahu karena dia ngaji. Malam jam 12 dia mandi, dia qiraatul Quran. Ya, dibaca Quran, tahu-tahu subuh dia belajar. Tiap hari begitu, pasti hidupnya bahagia. Ya, itu. Jangan sampai kita nongkrong ada waktunya, nongkrong kita kasih rokok aja dah, udah ada yang jaga, kecuali nggak ada yang jaga, yang jaga digaji. Ini mau ngapain, kena angin malam, ya kan? Dulu kayak siapa itu, kayak sepupu aneh nih gitu, sepupu aneh, angin malam tuh bahaya, ya kan? Ngapain? Makanya sebagai itu semua sebagai peringatan, nasihat buat yang masih
Masih aneh, kok aneh. Ya, ninggal. Nongkrong. Nemenin yang jaga. Yang jaga enak ditiduran ada dia. Kalau digaji ini kagak. Angin malam bahaya lu, hati-hati nanti nongkrong di luar nanti enak-enakan di luar. Angin malam bahaya. Kalau angin duduk langsung mati. Gitu ya. Itu mau jaga kesehatan, jangan sombong, gue makannya jangan. Ya, tahu waktu udah jam 12 ke atas, ngedot tuh angin malam. Boleh kita begadang, tapi di dalam rumah. Ngapain kita begadang di rumah? Ya, bila ibadah wa tilawatil Qur'an. Tuh, itu ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baca Quran enak, bangun pagi berkah. Paham? Enggak ada urusan apa-apa. Subuhnya kelewatan. Ya kan? Hidup susah ngeluh. Salat subuh ketinggalan enggak pernah ngeluh. Kan banyak orang tuh begitu ngeluh. Ya, yang kita eluhkan nih bagaimana nih takut-takut Allah Ta'ala nggak redho sama kita, takut-takut kita jauh daripada anugerahnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu. Lalu orang begitu kan banyak begitu, nggak remeh hidup di dunia. Nyantai aja ntar tobatnya udah tua. Mau tahu yang tahu umur siapa ya? Babelu tahu umur, ya kan? Mang Babelon jaga Lauhul Mahfuz, ya kan? Babelon jaga Lauhul Mahfuz, ya kan? Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Wala yastaqdimun wala yastakhirun. Ketika datang kematian nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Mang begitu. Kadang-kadang sombong orang. Ya, gue banyak dosanya, malu gue sholat. Justru itu lo banyak dosa, lo sholat. Kan orang kadang-kadang begitu masih kotor gitu, itu lo kotor biar bersih lo sholat. Paham gak? Kan banyak orang gitu, masih mabok, lo mau mabok kayak lo mau ngapain kayak lo mau zina kayak itu urusan lo, tapi kewajiban dan perintah jangan tinggalin ketika bertuhan dengan Allah Subhanahu. Konsisten dong jadi manusia ketika bertuhan dengan Allah, bernabi-nabikan Muhammad SAW. Ya kan? Apapun yang lo kerjain itu urusan lo, tapi kewajiban perintah Allah Ta'ala jangan tinggalin. Paham kan? Kadang-kadang orang nggak konsisten, nggak punya prinsip. Paham? Harus punya prinsip dong, gitu kan? Kadang-kadang dia punya prinsip. Gue masih mabok, lo mau zina urusan lo, tapi waktu sholat. Terima gak? Terima enggak bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu. Dan hakul yakin diterima. Gitu kan? Kenapa? Kita udah menunaikan. Gitu kan? Gitu. Karena kan begitu tuh orang. Mabok, lu mau mabok kayak, lu mau zina kayak, mau ngapain waktu sholat. Waktu ngaji. Ya, artinya apa? Jadi kepanasan hidup, kalau lagi hidup, jadi kalau kepanasan, nggak kepanasan, kita buat ada terpalnya. Orang kalau maksiat dia nggak ibadah, hidupnya bakal dunia kepanasan, akhirat kepanasan. Jadi nggak kayak rehab jadinya. Kan banyak orang yang narkoba di rehab. Rehab paling gampang, jalanin perintah Allah. Udah tuh rehab paling gampang. Di mana kita tahu ada majelis taklim yang sanatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Udah dia datang situ. Itu rem yang kuat. Itu rem yang kuat. Datang dari mana ada majelis taklim. Ya, dia datang dia ngaji. Itu, kalau ngaji mau mabuk kali silakan enggak. Enggak lama enggak tobat sendiri. Gitu kan? Ya, ketika dia bisa ngimbangi lama-lama dia malu sendiri. Tahu hukum, tahu pandangan begini. Kumpul sama orang soleh, lama-lama jadi malu sendiri. Tuh, begitu. Paham ya? Gitu ya. Yang ketiga. Warabi'atun yang keempat. Ayakuna muhafadzun ala shalawatil khamsin. Orang yang saada bahagia hidupnya dunia akhirat, dia selalu menjaga sholat yang 5 waktu. 5 waktu dijaga. Mau bahagia dunia akhirat, dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya, jangan tinggalin sholat yang 5 waktu. Hati lu bejat, hati dia ngapain, hati maksiat, masuk sholat di waktu sholat. Gitu ya. Mau bahagia hidup di akhirat, jangan gampangin. Ini dunia ini punya Allah. Jangan main-main di dunia. Jangan anggap remeh dunia. Kita akan tinggalkan dunia tadi, dunia ini. Ya,
nanti semua akan dipertanggungjawabkan semuanya. Di yaumul akhir, yaumul mizan, yaumul hisab. Hati-hati. Ya, ini bumi yang kita injek jadi saksi. Jangan gampangin. Jangan anggap hal biasa ketika kita seorang tadi yang dia mengaku bertuhankan Allah, bernabi-nabikan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia balik dan berakal, dia wajib menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ketika ditinggalkan, ya, dia akan kena siksa. Kenapa? Karena suatu yang wajib. Gitu ya, suatu yang wajib. Jadi mau bahagia dunia akhirat, ya, muhafazatun ala salawatil khamsin. Ya, jaga sholat yang 5 waktu dijaga tuh, sholat yang 5 waktu. Ya, berkah hidup. Masjid-masjid penuh, mushola penuh. Ya, mau sholat 5 waktu berhenti dulu. Tuh, mau di kokas di mana tuh. Gampang, gimana cara berhentinya? Matiin lampunya. Listriknya matiin. Gensetnya matiin, trak tuh. Masuk sholat 5 waktu dulu. Hargain dong. Karena Islam terbesar hanya di Indonesia. Paham? Hargain dong. Itu, hargain karena Islam yang terbesar itu 5 waktu. Tak, mati dulu. Sholat. Itu akan jadi berkah. Ya, makanya Mekah dan Madinah dikatakan ya bakatun mubarakah, negeri yang penuh berkah. Ya, nggak pernah orang-orang yang ada di Mekah, Madinah, ya ketika masuk waktu itu semua orang tutup semua, nggak ada yang buka, tutup kayak kanan, lalu tutup kayak rolling door, ke orang aneh tuh, ke orang yang kanan gitu, ya, orang Madinah tuh kan, orang Madinah berkah, kan, orang Madinah tuh ambil berkah, dengan begitu tuh orang udah tahu nggak ditutup, ya artinya apa? Tawakal. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup media rolling door. Ya kan? Kita buka besok. Ya, habis semua makanannya. Kemana itu makanannya? Dibawa tikus. Jadi malah kagak begitu kan? Jadi malah kagak berkah. Paham ya? Gitu. Makanya jaga yang sholat mau hidup bahagia. Ayyakuna muhafadzun ala sholatil khamsin. Jaga sholat yang 5 waktu. Jangan main-main sholat 5 waktu. Hanya sebelum masuk waktu ya 5 menit, ya 10 menit atau 5 menit kita udah siap dah. Ya kenapa? Karena kita menunggu panggilan ya Zat yang maha mulia. Zat ya sang pembuat alam semesta. Walillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zat yang maha kuasa. Itu teman-teman inti. Ya, ngobrol, ngerokok, nyantai. Tahu dua-duain sama-sama susah. Panggilan datang, zat yang mulia datang, kita dianggap remeh terus hidup kita. Ntar aja. Jangan. Ntar aja lama-lama, ya ketinggalan tuh sholat. Nggak berasa waktunya habis. Jadi haram. Kodoknya buru-buru yang gitu tuh. Kenapa ya? Karena dia tahu masuknya waktu dan gampangnya mau bejat, mau main bis ngapain sih, maksiat kayak apapun, kayak masuk waktu sholat dulu dah. Tuh, ya, kan ini mau BU, tuh, itu apaan? Ya, belanja online. Mau belanja online kan, baca macam, gitu kan? Ada yang belanja baju, ya kan? Ada yang belanja daging mentah, ya, daging mentah, ya kan? Ya belanja online, sholat dulu, ngapain sholatnya dulu? Sholat dulu. Paham? Anak-anak punya murid begitu. Paham? Ya, murid ini 2 orang begitu. Salah kan alhamdulillah. Yang satu udah hidup di Mekah, gak balik-balik kan bikin nyari. Ya, tuh Arab tuh namanya Rifki Abdat, tuh kan? Gak balik-balik di Mekah sekarang. Ya kan? Yang satu masih di sini. Udah, yang penting sholat dulu, mau cek BO gimana, yang penting sholat yang tinggalin. Berubah. Artinya sebejat apapun kita, jangan pernah macam-macam dengan Sang Pencipta. Apa yang Allah perintahin jalani. Kan? Ya hidup udah susah ninggalin sholat, bego. Jangan sampai ninggalin sholat. Hidup udah susah macam-macam Allah Ta'ala. Jangan bikin susah. Hidup udah susah bertingkah, jangan.
Banyak kan orang begitu kan? Jangan. Itu jangan salahin pemerintah mulu. Wah, pemerintah gini, kita introspeksi dong, apa yang kurang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu susah bukan salah pemerintah. Itu bukan susah bukan karena kasih bansos, bukan. Bukan karena kasih bansos jadi susah, salah lo. Bisa syirik lo pemerintah dijadikan Tuhan, paham? Bisa jadi syirik dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena kita kurang bakti sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dianggap sepele apa yang Allah perintahkan. Kita anggap, kita remehkan Rasulullah yang perintahkan kita. Sunnah-sunnah Rasulullah kita nggak jalanin. Paham? Jalanin sunnah-sunnah. Sampai inti lupa dengan doa-doa inti. Sampai inti lupa dengan hajat inti. Malah Allah kasih itu semuanya. Ya, makanya dikatakan tadi yang kedua, punya himmah. Bihimmatahu fil ibadah wa tilawatil Quran. Dia punya semangat yang tinggi dalam ibadah dan dia dialog kepada Allah Subhanahu wa taala melewati tilawatil Quran. Tuh, gitu ya. Makanya innama awwalu yanjuru ila yaumil kiamat as-shalah. Pertama yang Allah lihat nanti yaumul kiamat salat. Salat kita. Kalau kita cakep udah ketutup deh itu dosa-dosa. Ya kan? Mau masjid apapun, mau sukses apa, mau sebejat apapun, jangan pernah tinggalin sholat udah. Itu semua jadi ketutup. Dan insya Allah akhirnya husnul khotimah. Itu bejat kayak gimana nggak pernah tinggalin sholat. Itu yang keenam ya. Wal khamisatu yang kelima. Ayyakuna wara'an fi makul au kasura minal haram was subhat. Orang yang dia hidupnya bahagia sedikit, ya, waroan dia jauh dari perkara yang kul au kasura minal haram wa subhat. Dia bisa tuh mau dikit mau banyak dia jauh dari perkara yang haram ame subhat. Yang haram yang jelas-jelas haram nih, yang subhat nih. Ya, yang belum jelas dia punya siapa nih, makanan nasi kembuli nih. Duit punya siapa nih? Bentar dulu. Jangan kita main makan-makan aja. Ya, makanya gampang ngancurin agama Islam. Ya, kasih aja nih duit yang bentuknya kelihatan halal, yang didapat dari perkara yang haram. Dengan apa? Judol. Tuh. Judi dodol. Yang pakai kacang. Kayak kacang tuh puter-puter tuh. Dia masih ingat kan. Wan ya, dia ning salat SD wan ya kan. Yang judol ya. Jadi jodoh itu lah kacang. Tembak kok. Kita tembak nomor berapa tuh? Nah, dapat dua agar dapat dua. Tembak agar kan. Pernah ingat ya? Mati kan. Tok ya. Yang kaca terus di sana kan. Dapat 4 dapat 2 tuh, 4. Agar kecil banget senang banget. Ya Allah subhanallah. Agar padahal ya Allah, dapat agar orang dulu keren-keren banget. Dia dapat agar senang banget tuh. Gitu. Padahal dapat dari hal yang haram. Judi dodol. Astagfirullah, Allahu Akbar. Itu yang kecil naik yang gede tuh. Dulu. Jadi online subhanallah, Allahu Akbar. Itu gampang, makanya orang-orang kan jelaskan dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, hancurin tubuh kita dari perkara masuk ke makanan dan minuman dari perkara yang haram. Oh, mau bikin maulid tuh. Tahu nih orang di luar agama gampang ngancurin Islam, kecil ngancurin Islam. Bagaimana caranya? Ya, tahu usah pakai fisik, pakai duit. Nih kita jadi ini, dia mau maulid kasih aja tuh. Dia kasih gurunya, senang tuh gurunya. Nggak taunya didapat daripada yang haram. Dimakan dari gurunya. Keduanya tadi udah jadi. Tuh. Besok gurunya nggak sholat, nggak ngaji, nggak ngajar. Jadi ketua judol. Kiai jadi judol tuh kiai. Allahu Akbar. Makanya dia Allahu Akbar. Makanya tuh proposal udah maulid, yang punya murid aja lo mau bikin bikin maulid emang seadanya duit lo, jangan suka paksain proposal, nanti ada orang masuk lo. Kasih cak. Oh, proposal kemana aja proposal buat maulid jenengin Nabi. Hati-hati. Kita dilukain Nabi Muhammad. Lu nggak tahu banyak orang melukai Nabi Muhammad. Salah satunya lo sendiri nggak ada ilmunya. Paham? Oh, udah murid-murid lo aja. Bang, murid lo pada kemana?
ngaji bertahun-tahun buat Nabi Muhammad kagak ada. Nyelengin tuh murid. Ya, apa murid lo ya tubuhnya manusia, ya, tapi akal kambing. Wah, akal. Betul kan? Tubuhnya manusia tapi akal hatinya hati kambing. Itu kan gitu. Yang mau kambing aja maulid. Kambing maulid emang kambing aja, gitu kan. Kita mampu buat Nabi Muhammad. Ya kan? Udah, kita berapa kali bikin maulid. Alhamdulillah, ke murid-murid aja cukup. Murid aja cukup. Ya, dapat 50 juta. Ya kan? Itu dari mana kita nggak tahu juga. Yang pasti dari murid. Gitu kan? Itu nggak dari orang lain, dari murid udah. Oh, proposal kemana aja tuh maulid. Ya kan? Ya Allah, subhanallah. Punya proposal, punya tenaga sendiri. Itu bukan nggak bagus proposal. Takut nih yang dikasih tuh ya barang yang nggak halal, barang yang haram atau yang subhat. Kasihan orang-orang yang diberi salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia makan barang yang haram, dia makan barang yang subhat, bentuknya kembuli, enak, tapi lu nggak tahu dari mana. Kan belum tentu sesuatu yang enak itu halal, belum tentu yang enak itu halal. Ya, perempuan enak kan, perempuan tuh daging mentah, ya kan, enak. Ya, udah enak belum nikah, enak banget tuh. Aduh. Iwan gemoy. Enak, tapi tidak halal, harus dinikahkan tuh. Ya kan? Itu. Ya, jadi mau kita hidup bahagia, ya kita harus bisa jauhkan kul au kasura minal harami wasubahati. Jauhkan perkara yang haram, jauhkan perkara yang wasadisatun yang keenam antakuna sahabatahu ma'as solihin. Orang yang hidupnya bahagia, dia punya sahabat orang-orang soleh. Orang soleh enak, dia ada yang ingetin. Lu udah sholat belum? Ngaji ntar malam. Gak punya sahabat orang soleh, dua-duanya gak soleh, udah. Ya, lupa deh waktu sholat. Jangan waktu sholat, ngaji semuanya lupa udah. Ya, makanya repot kalau nggak punya sahabat orang soleh. Meninggal nih, yang datangin banyak, teman-teman banyak yang datangin, tapi mayitnya nggak ada yang ngajiin. Yang ngajiin apaan? Pakai HP disetel, ditaruh di kupingnya, yang lain pada ngobrol, pada main karambol, ya kan? Tuh mayit tuh jengkang tuh mayit, ya kan? Setan lu semua. Ya kan, subhanallah. Makanya penting kita ngobrol sama orang yang soleh, penting banget. Ya kan? Ya akan selamat dari mulai dunia sampai akhirat, akan dapat syafaat. Karena di antara orang-orang seorang soleh saling nyafaatin. Tuh teman gua dulu di dunia, teman aneh dulu di dunia, ya Allah, dia pernah ikut aneh ngaji jalan, dia pernah ikut aneh tuh ya maulid, dia pernah ikut sholat jamaah bareng aneh. Jadi saksi. Karena jadi saksi gimana teman-teman, dua-duanya pada ya nggak ada yang soleh. Makanya mau saadah, mau bahagia dunia akhirat, ya dia punya harus antakuna sahabatu ma'as solihin. Cari sahabat orang-orang yang soleh. Nggak ada sahabat gampang. Tinggal malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, pantau selalu TikTok dan YouTube Markoja. Itulah sahabatnya. Sahabat kita itu pantau selalu, jangan pernah berpaling daripada itu. Yeah. Betul enggak? Itu yang paling udah, ya kan? Itu ya termasuk ya ini aku yang nonton dari TikTok segalanya ya, termasuk ya kaum jamaah daripada majelis Marko. Ya. Udah selesai itu. Jangan lupain kan, ya kan? Tuh ada majelis ngopi nggak apa-apa, kemari datang mana anak mau ngopi, ya kan? Sambil ngaji, biasa saya nonton live, tahu itu datang kemari, datang silakan. Welcome kalau bahasa Jawanya. Saya welcome ya, welcome ya kan bahasa Jawanya tuh. Kalau bahasa Betawinya say goodbye. Ada kan tuh ya. Begitu bercakap bahasa Inggris nih kan. Mau salah mau bener bodo amat. Yang penting agamanya bener. Oh ya, mau mungkin semua salah bodo amat udah. Yang penting agama kita bener. Agama bahasa Inggris pinter. Ya bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Mandarin pinter. Tapi nggak salat buat apa lo? Hah? Lo nggak ninggalin apa yang Allah perintahkan buat apa? Mendingan ngaji di Markoja. Bahasanya kata orang natural. Iya.
Apa adenya gitu kan. Tuh. Yang keenam tuh, yang keenam punya sahabat yang wasabiatun, yang ketujuh an yakuna mutawadian ghairu mutakabbir. Orang yang dia syahadah, orang yang dia bahagia, mutawadian ma'a mutakabbir, ghairu mutakabbir. Ya, orangnya rendah diri dan enggak pernah oh ya Allah, enggak pernah sombong. Makanya kata Rasulullah SAW, man tawadu'a rafa Allah. Siapa orang yang rendahin diri, maka Allah akan angkat derajat. Beginilah majlis markorja, yang majlis APAD-nya. Tapi yang nonton bejibun, wah elah, bukan dari Indonesia aja, dari Eropa, sampai orang perang nih dari Iran sama Iran apa? Dari Iran apa? Iran ke Israel. Ketika majlis berjalan, berhenti dulu. Dia nonton live. Enggak, betul, di lab dulu tuh. Jangan kok gak ngerti, ya. Tapi penyampaiannya dia enak. Betul lah. Berhenti dulu gitu. Memang kita majlis kita begini apa adanya, kan Anda belajar apa adanya, gitu kan? Bukan majlis dibuat-buat. Tuh, karena akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman tuh orang tuh ya banyak bisa menyampaikan makalah-makalah yang indah, ilmu dengan kealimannya, padahal dia dalam kerapuhan. Rapuh dia. Paham ini? Padahal dia sendiri yang nyampaikan dalam kerapuh. Akhir zaman kasir khutbah galilul ulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dihina dikit marah, dibenci dikit marah. Siapapun yang marah, dihina, dibenci, ya berarti dia masing punya Tuhan kecil. Kenapa dihina, dibenci, dia marah? Karena biasa dipuji. Siapapun yang merasa dipuji, dihina, dia marah, masing punya Tuhan kecil. Siapapun yang punya masing Tuhan kecil, dia tidak akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat tiap hari. Gitu. Makanya mau tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, kita ini kagak ada. Kalau kita merasa ada, nggak akan ketemu ya pada zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh sholat, lo kagak ada, tadinya gua adain, lo syukur sama gua. Gitu kan? Nggak ada, diadain. Bang, sama ada. Ini ya, itu. Yang ketujuh tuh ya, jadi mentendah di wasaminatun, yang ke-8 ayakuna sahihan kariman. Waduh. Ya. Yang ke-8 orang yang sa'adah sahihan. Sahih itu, kata orang sahih, kata orang Betawi tuh. Di sini nyai sahih. Ngetih. Bukan ngetih, lihat kata orang kita ngetih. Iya benar, ngetih gitu. Tapi sahih ngetih di sini dermawan. Baik hati, sahih sini sahih. Ngetih baik dia. Itu sahih kariman, dimuliain, enggak ada tiruan tuh. Ada gorengan, mampir sini. Sekarang udah enggak dengar kita tuh di mana-mana. Kita jalan di Kampung Menteng Dalam udah enggak dengar orang-orang tua dulu. Ya, nggak ada nih sifatnya ke orang sekarang. Orang tua dulu nggak ada ikutin nih tindak lampau orang tua dulu. Orang sekarang nih nggak ada. Orang tua dulu bener. Udah lewat nih, nggak lagi lewat tuh. Lewat di gang. Ya, wah aneh manggil, Wamon tuh. Mak mau kemana? Ke depan Wamon. Ini mampir dulu ngeteh. Ya, bukan basa-basi beneran. Ngeteh. Ini nih. Panggil Cinju. Mana mak? Ngaji wa amas. Cini lu ngetih. Bukan basa-basi, emang beneran. Bener-bener sahihan loh, man. Bener-bener dia dermah. Sekarang udah nggak ada. Sekarang tetangga hidup di Menteng Dalam, di mana aja nafsi. Ketika udah ada nafsi, berarti kampung itu udah nggak ada keberkahan. Biar paham. Ketika hidup di kampung udah nafsi, kampung itu nggak ada keberkahan. Paham? Ya, bukan sekedar negor doang, bang, beneran. Ini mampir makan bener. Karena amalan yang top, ya, amalan yang top yang dijalankan oleh Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Amalan yang top ngasih makan orang tuh. Kasih makan orang, siapapun datang tamu dia repot, kasih makan. Mampir sini makan beneran.
Nanti sini makan. Dimampir. Gue cuma basa-basi doang lu mampir. Basa-basi lu mampir gitu. Beneran, makanya sering makan tuh. Jangan masak makanan yang banyak gitu. Kita niatin ada tamu. Karena kalau di rumah 40 hari 40 malam nggak pernah ada yang tamu, itu rumah itu kurang membawa barokah. Karena tamu mau bawa barokah, datangnya dia membawa 1000 rahmat, pulang dia membawa 1000 ajab yang ada di rumah kita dibuang sama dia. Ya, makanya Rasulullah marah ketika seorang itu nggak ngormatin kasih makanan yang enak. Sampai Rasulullah bilang, ketika seorang dikasih makanan nih, yang disenang tuh makanan tuh, tamu makanan senang tuh. Haram jasa tamu tadi, orang tadi yang berikan tadi untuk disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dimakan, oh Allah enak banget tuh. Ini haram yang ngasih. Orang makan. Enggak ada rasa-rasa ini. Adem-adem aja makanan tuh. Itu orang tadi itu harus masuk api neraka. Itulah masuk api neraka itu orang tadi enggak ada rasa-rasanya. Apalagi tuh makanan. Ya Allah. Makanan udah lendir nih. Ini makanan apa mandi gajah. Mandi gajah. Allah, udah lendir atau makanan basi kurang ajar. Allahu akbar. Tamu muliain tamu, mau hidup bahagia muliain tamu. Wa tasi'atun yang ke-9 ayyakuna rahiman bima khalaqallahu taala. Yang ke-9 dia kasih sayang ya kepada makhluknya Allah Subhanahu. Kasih sayang makhluknya Allah taala. Dimana pun jalan senyum, temu siapa senyum, sayang ada rezeki ya bang, ini ada duit nih, anak-anak lagi pada ngumpul, ini kasih duit, kasih girang bang, jangan nggak perlu doa, girangnya anak kecil tadi doa buat kita, ini beli makanan nih, buat duit 10.000, padahal cuma 10.000, tuh besok ada yang kasih duit 1 juta tuh orang, senang tuh, baik banget tuh abang, baik bang masuk bang, besok lewat dipanggil bang, kasih lagi. Ada tahu orang taunya hikmahnya dia ke hikmah nikmatnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan manis imannya ya, keluar madunya orang tadi enteng tangan nggak bakal habis ada tuh di Madura Haji Her namanya ya, bangunin 1000 rumah buat orang fakir. Subhanallah, bangunin 1000 rumah buat orang fakir. Subhanallah, bangunin 1000. Ya, makanya yang dikatakan kekasih Allah Subhanahu wa taala bukan banyak ibadahnya, tapi dia yang dermawan. Dia bangun 1000 rumah buat orang fakir. Ya, biar orang-orang fakir pada punya rumah. Karena orang fakir bukan pemerintah yang lindungin, tapi Allah taala dan Rasulnya. Ketika seorang bisa menjaga, menghormati, memuliakan orang fakir, orang tadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Orang fakir itu, patur tidur. Ya, tidur, berarti itulah nuntut ilmu, saking beratnya nuntut ilmu, saking cintanya. Gue ngantuk, yang penting gue ngaji, ya kan? Wah, uang palanya kayak tuh, palanya kayak apaan? Pegangan stick biliar. Enggak tahu. Biliar kan. Ya, dia mau gantiin Prabowo dia tuh Prabowo muda tuh. Mana Prabowo waktu muda? Kita lihat aturannya cukup. Prabowo masih kecil tuh, masih anak-anak. Masih SMP. Akan menjadi jenderal setelah Prabowo dan jenderal-jenderal yang mengatur akan memerdekakan negara Indonesia. Rahman deh. Wal asiratun yang ke-10. Nafi anil khalqi. Orang tadi yang saada nafi anil khalqi. Yang kata Rasulullah, ya. Khairin nas anfa'uhum lin, cakep manusia. Ya. Baik manusia di hadapan Allah dan Rasulnya. Orang yang bisa bawa kemanfaatan buat manusia. Nafi andil khalqi. Nafi dia buat khalqi. Manfaat dia buat makhluk. Dia suruh ngapain juga bisa. Benerin kipas dia bisa. Ngecat rumah dia bisa. Benerin motor dia bisa. Siapa itu? Iwan Tampusi.
tamposi. Ya, aduh. Apa ada bisa? Itu namanya multi tale-tale. Kalau tale-tale masih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang 11 terakhir. Wal hadisa asyarah, yang ke-11 ayyakuna zakiran lil mauti katsiran. Subhanallah. Orang yang saadah, orang yang bahagia baik dunia maupun akhirat, ya, ayyakuna zakiran lil mauti katsiran. Selalu banyak mengingat kematian. Karena tahu dengan kematian tadi dia akan ketemu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian dia tadi dia akan ketemu ya junjungannya Allah, junjungan para umat Nabi, para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kematian baru kita ketemu Nabi Muhammad. Dengan kematian kita baru tahu munkar dan makir yang tadi dia seram, segalanya seram. Karena seorang hamba ini sadah perbuatannya, apa yang baru disampaikan dijalanin semuanya berubah tuh. Yang mungkin aku yang seram banget berubah jadi senyum. Apa yang mau ditanya lu? Semuanya yang lu jalani, apa yang harus lu ajarin? Ya, udah, sadaqallahul azim. Al-Fatihah.